Nindi memandangi wajah ibunya yang tertidur lemah di kasur sempit rumah kontrakan. Suara napas ibunya terdengar berat. Dadanya naik turun perlahan, kadang disertai batuk kering yang menyayat hati. Sudah 3 malam ibunya tidak bisa tidur nyenyak karena penyakit lama yang kembali kambuh. Paru-parunya bermasalah, dan dokter bilang harus segera dirawat di rumah sakit jika tidak ingin kondisinya makin buruk. Sayangnya, semua itu butuh uang. Uang yang tidak mereka miliki. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu karena kecelakaan kerja, Nindi menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai penjaga warung makan kecil di kampung. Penghasilannya tidak cukup untuk membeli obat, apalagi biaya rawat inap di rumah sakit kota. Tetangga hanya bisa membantu sekadarnya, dan saudara jauh pun pura-pura tidak tahu. Sudah 2 minggu Nindi berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, memohon pinjaman. Jawabannya selalu sama, "Maaf, kami juga sedang sulit." Bahkan bos tempat ia bekerja pun menolak permintaannya untuk pinjam uang gaji di muka. Dunia seolah menutup semua pintu untuk Nindi. "Maaf, Bu." Nindi nggak tahu lagi harus gimana. Lirih Nindi sambil menggenggam tangan ibunya. Matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Ia merasa gagal sebagai anak. Melihat ibunya menahan sakit, sementara dirinya hanya bisa duduk menangis, membuat batinnya hancur. Di tengah keputusasaan, Nindi mengingat percakapan dengan Rika, teman SMP-nya yang sekarang tinggal di Jakarta. Rika pernah bilang bisa bantu cari jalan pintas kalau butuh uang cepat. Dulu Nindi tidak terlalu menanggapi. Tapi sekarang, jalan pintas itu terdengar seperti satu-satunya cara. Ia membuka ponsel dan menggulir pesan-pesan lama. Akhirnya ia menemukan kontak Rika dan memberanikan diri menghubungi. "Rik, kamu masih bisa bantu cari kerjaan yang cepat dapat uang nggak?" Pesan itu dikirim dengan tangan gemetar. Dalam hati ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi ia sudah lelah berharap pada orang-orang yang hanya memandang dirinya sebelah mata. Rika membalas cepat, "Aku ada kenalan. Tapi ini bukan kerjaan biasa ya. Sekali ketemu, bisa langsung dapat uangnya. Asal kamu kuat mental." Nindi menatap layar lama. Jantungnya berdebar. Ia tahu apa maksudnya. Ia tahu betul bahwa dirinya sedang berada di ambang batas moral. Tapi kalau menunggu lebih lama, nyawa ibunya bisa jadi taruhan. Akhirnya ia membalas, "Aku siap. Kapan?" Rika mengatur semuanya. Dalam waktu 2 hari, Nindi sudah berada di dalam bus menuju Jakarta. Ia membawa satu tas kecil berisi baju ganti dan berdoa sepanjang jalan. Di kampung, ia bilang kepada ibunya kalau ada panggilan kerja sebagai penjaga toko di kota. Ibunya mengangguk lemah dan tersenyum, tidak tahu kenyataan sebenarnya. Sesampainya di Jakarta, Rika menjemputnya. Penampilannya jauh berubah. Rambut dicat pirang, kuku panjang, tas bermerek. Mereka tidak banyak bicara. Rika hanya berkata, "Yang penting kamu tenang. Pelanggan ini orangnya baik, gak macem-macem, dan bayarannya besar." Malam itu, Nindi dibawa ke sebuah hotel di daerah Sudirman. Hotel mewah yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia masuki, bahkan dalam mimpi. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Dalam hati, ia berteriak minta tolong, tapi mulutnya bisu. Orangnya udah nunggu di atas. "Kamar 803. Ini kuncinya. Uangnya nanti dikasih langsung ke kamu," ucap Rika sambil menyerahkan kartu kamar. Nindi mengangguk kaku. Ia berjalan ke lift seperti zombie. Seluruh tubuhnya terasa ringan tapi pikirannya kacau. Di dalam lift, ia menatap pantulan dirinya di kaca. Ia memakai gaun pinjaman dari Rika, pendek, ketat, dan membuatnya merasa telanjang. Wajahnya ia poles seadanya, tapi tetap tak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Denting lift berbunyi saat tiba di lantai 8.
Nindi berjalan menyusuri lorong hingga berhenti di depan kamar 803. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan. Pintu terbuka. Di depannya berdiri seorang pria berjas hitam, tampak rapi, dengan wajah tenang dan mata tajam. Umurnya sekitar akhir 20-an. Ia mempersilakan Nindi masuk dengan sopan, tanpa banyak bicara. Ruangan hotel itu luas dan mewah. Nindi berdiri kaku di tengah ruangan, tidak tahu harus bagaimana. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Andika, hanya duduk di sofa, mengamati Nindi. "Duduk saja dulu," ucapnya tenang. Nindi duduk perlahan di ujung sofa. Tangannya memegang ujung rok, gugup dan tidak nyaman. "Apa kamu terpaksa melakukan ini?" tanya Andika tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Nindi menoleh cepat. Ia tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Andika berdiri, mengambil sesuatu dari dalam tas kerjanya, dan meletakkannya di atas meja. Satu amplop putih tebal. "Itu untuk kamu. Ambil, lalu pulanglah. Jangan pernah kembali ke tempat seperti ini," ucapnya pelan. Nindi terpaku. Ia menatap amplop itu, lalu menatap Andika. "Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin ini?" Suaranya serak, tercekat. "Karena aku tahu, kamu gak pantas ada di sini." Andika berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku harap ibumu sembuh," katanya sebelum keluar dan menutup pintu tanpa suara. Nindi terduduk di sofa, menangis sejadi-jadinya. Antara lega dan bingung. Uang itu cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit dan membeli obat. Tapi malam ini, malam yang ia kira akan menghancurkan hidupnya, justru mengubah arah jalan cerita. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu. Tapi ia yakin satu hal, Tuhan belum meninggalkannya. Nindi terbangun di kamar hotel yang dingin dan sunyi. Ia masih duduk di sofa yang sama, dengan amplop putih di tangan, dan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Cahaya pagi menembus tirai tebal, menandakan bahwa malam penuh kecemasan itu telah berlalu. Ia memandangi isi amplop untuk kesekian kalinya. Puluhan lembar uang 100 ribuan tersusun rapi. Ia tidak tahu persis berapa jumlahnya, tapi cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit dan membeli obat-obatan selama beberapa minggu ke depan. Jumlah uang yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi atau mimpi. Namun, yang paling mengganggu bukanlah jumlah uangnya, melainkan bagaimana ia mendapatkannya. Bukan karena menjual diri, seperti yang ia takutkan, tapi justru karena seorang pria asing memberikannya begitu saja, tanpa imbalan, tanpa syarat, tanpa niat menyentuhnya sedikit pun. Kenapa dia lakuin itu? Pikir Nindi berkali-kali. Ia keluar dari kamar dengan langkah gontai. Di lobi, Rika sudah menunggu sambil memegang secangkir kopi. Ketika melihat Nindi datang, Rika langsung berdiri, namun wajahnya terlihat penasaran. "Udah selesai?" tanya Rika singkat. Nindi mengangguk pelan. "Dia nyakitin kamu?" tanya Rika lagi, sedikit serius. Nindi menggeleng. "Nggak nyentuh aku sama sekali. Dia cuma ngasih uang, terus pergi." Wajah Rika berubah. Kali ini ia benar-benar terkejut. "Hah? Beneran? Dia nggak ngapa-ngapain kamu?" "Enggak," jawab Nindi singkat. "Cuma itu, Rick. Dia cuma tanya kenapa aku di sana. Terus dia kasih uang." Rika tampak berpikir keras. "Dia aneh. Tapi kamu beruntung. Nggak semua pelanggan kayak gitu. Ada yang sadis, ada yang kasar, bahkan ada yang nggak mau bayar." Nindi tidak menanggapi. Ia hanya ingin pulang. Ingin membawa uang itu dan secepatnya mengantar ibunya ke rumah sakit. Dunia malam ini jelas bukan tempat untuknya. Hatinya sudah cukup remuk. Tanpa banyak bicara, ia pamit dan kembali ke terminal. Sepanjang perjalanan pulang, Nindi tidak berhenti memikirkan pria bernama Andika itu.
Pria yang hanya datang untuk melihat, bertanya, lalu pergi tanpa menyentuhnya. Ia bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang Nindi tahu hanyalah nama, wajahnya yang tenang, dan suara lembut saat berkata, "Kamu gak pantas ada di tempat ini." Sampai di kampung, Nindi langsung menuju rumah. Ibunya masih terbaring lemah, tapi tersenyum begitu melihat putrinya kembali. "Nindi pulang, Bu," lirih Nindi sambil mencium tangan ibunya. Ia tidak sanggup berkata banyak. Ia tahu kebohongannya belum berakhir. Ia tahu ibunya akan patah hati kalau tahu apa yang hampir ia lakukan. Tapi ia juga tahu, tidak semua kebenaran harus diungkapkan, terutama jika hanya akan menyakiti orang yang kita sayangi. Nindi membawa ibunya ke rumah sakit kabupaten keesokan paginya. Ia membayar administrasi tanpa banyak tanya, dan dokter langsung menanganinya. Beruntung, Ibu Nindi belum terlambat mendapatkan penanganan. Ia harus dirawat selama beberapa hari, tapi keadaannya stabil. Selama menunggu ibunya, Nindi mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia membersihkan rumah sakit, mencuci baju ibunya, bahkan membantu pasien lain di bangsal. Tapi pikirannya tak pernah lepas dari pria itu. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Rika, sekadar untuk menanyakan siapa sebenarnya Andika. Tapi Rika hanya menjawab, "Dia langganan VIP. Nggak banyak yang tahu soal dia. Biasanya cuma sekali, terus nggak balik lagi." Malam keempat sejak kepulangannya, Nindi duduk di teras rumah sakit, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia masih menyimpan sisa uang Andika di dompetnya. Separuh sudah dipakai untuk biaya rumah sakit. Sisanya ia simpan untuk keperluan obat dan transportasi. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di halaman rumah sakit. Nindi tidak terlalu memperhatikan, sampai pintu mobil terbuka dan seorang pria turun. Langkahnya santai, penuh percaya diri. Wajahnya familiar. Nindi mematung. Itu Andika. Andika berjalan langsung ke arahnya. Tanpa ekspresi berlebihan. Tanpa senyum. Tanpa tatapan tajam. Ia hanya menatap Nindi dengan tenang. "Kamu nggak marah aku datang?" tanya Andika pelan. Nindi berdiri. "Ngapain kamu kesini?" "Aku cari kamu." "Buat apa?" Andika menghela napas. Ia lalu membuka sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak kecil berwarna merah. Ia buka perlahan, dan di dalamnya, sebuah cincin. "Aku mau lamar kamu," ucapnya datar. Nindi terdiam. Otaknya tidak bisa mencerna kalimat itu dengan cepat. Ia menatap kotak cincin, lalu menatap wajah pria itu. "Apa maksud kamu? Ini bercandaan." "Enggak, aku serius. Kita bahkan gak saling kenal." Suara Nindi mulai tinggi. "Aku tahu. Tapi aku ingin kenal kamu lebih jauh. Aku tahu kamu orang baik. Dan aku punya alasan kenapa aku harus menikahi kamu." "Alasan? Apa?" "Kamu kasihan?" balas Nindi, mulai emosi. "Kamu ngelamar aku karena aku gadis desa? Karena aku hampir jual diri?" Andika menatapnya lama. "Bukan karena itu. Tapi karena aku pernah kehilangan seseorang. Dulu aku biarin dia jatuh ke dunia yang salah. Dan aku nggak bisa nyelamatin dia. Aku gagal jadi pria yang benar. Sekarang, aku nggak mau ulang kesalahan itu." Nindi menarik napas panjang. Matanya mulai panas. Ia tidak tahu harus merasa tersentuh, marah, atau bingung. Segalanya terjadi terlalu cepat. "Aku bukan siapa-siapa, Andika. Aku nggak punya apa-apa. Bahkan harga diriku pun hampir aku jual malam itu," ujar Nindi, menahan air mata. "Tapi kamu nggak jadi. Itu yang penting." Malam itu menjadi malam yang membingungkan. Nindi tidak langsung menjawab lamaran Andika.
Ia minta waktu. Ia harus memikirkan semuanya. Dan yang terpenting, ia ingin ibunya sembuh dulu. Tapi satu hal pasti, hidup Nindi tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Sudah 2 hari sejak kejadian lamaran mendadak itu. Nindi belum bisa tidur dengan tenang. Bahkan saat ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan yang sama. Kenapa Andika kembali? Kenapa dia melamar aku? Dan kenapa aku jadi terus mikirin dia? Nindi mencoba kembali menjalani hari seperti biasa. Setiap pagi, ia mengantar makanan untuk ibunya di rumah sakit, mencuci baju-baju kotor, lalu membantu petugas rumah sakit merapikan bangsal. Ia tak meminta upah, hanya ingin mengalihkan pikirannya dari segala kebingungan yang menggantung di dadanya. Tapi diam-diam, setiap suara mobil yang berhenti di halaman rumah sakit selalu membuat jantungnya berdebar. Ia takut Andika datang lagi, sekaligus diam-diam berharap bisa melihat pria itu berdiri di ambang pintu sambil berkata sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya dengan lebih masuk akal. Namun Andika tak muncul selama 2 hari itu. Dan itu membuatnya makin bingung. Apakah pria itu hanya mengucapkan lamaran itu karena dorongan sesaat? Atau memang serius? Tapi kemudian menyadari kalau dia terlalu gegabah? Sampai akhirnya, di hari ketiga, saat Nindi baru saja selesai menyiapkan air hangat untuk ibunya, suara klakson halus terdengar di depan rumah sakit. Beberapa pasien di bangsal langsung menoleh ke arah jendela. Tapi Nindi pura-pura tidak peduli. Ia menunduk, merapikan selimut ibunya. "Endik," suara ibunya pelan. "Itu siapa ya? Mobil bagus banget." Nindi menoleh perlahan. Dan benar saja, sosok itu turun dari mobilnya. Dengan jas biru muda, celana panjang bahan, dan gaya berjalan tenang seperti biasanya. Andika. Nindi menahan napas. Kali ini ia tidak langsung menyapa. Ia memilih menunggu di bangsal. Menunggu apakah pria itu memang mencarinya, atau hanya datang untuk urusan lain. Tapi semua mata tertuju ke satu arah saat Andika memasuki bangsal dan berjalan langsung ke tempat Nindi berada. Ia berdiri beberapa langkah dari tempat tidur ibu Nindi. "Permisi, Bu. Saya Andika," ucapnya sopan, sambil menunduk sedikit. "Saya kesini ingin bertemu Nindi, dan juga ibu, kalau boleh." Ibu Nindi tampak terkejut, namun tersenyum sopan. Nindi langsung berdiri di antara Andika dan ibunya. "Mas, ini rumah sakit, jangan bikin malu," bisik Nindi cepat, menunduk, merasa tidak nyaman diperhatikan semua orang. Andika tak peduli tatapan orang sekitar. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kali ini bukan cincin, tapi kotak kecil berisi kue basah, dan satu kantong plastik berisi buah. "Untuk ibu. Maaf saya baru sempat datang lagi," katanya tulus. Ibu Nindi menerima bingkisan itu dengan ragu, tapi wajahnya lembut. "Terima kasih, Nak. Tapi kami nggak punya apa-apa." "Maaf kalau Nindi merepotkan," ujar sang ibu sambil melirik putrinya. Nindi menahan napas. Ia tidak sanggup menjelaskan apapun. Ia tahu ibunya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tatapan Andika saat itu tidak seperti orang yang main-main. "Bu, saya memang niat kesini bukan cuma untuk jenguk. Saya mau izin melamar Nindi," ucap Andika tiba-tiba, tanpa berputar-putar. Bangsal mendadak hening. Beberapa pasien dan keluarga pasien mencuri dengar. Nindi membeku. Bahkan ibunya sampai menoleh ke arahnya dengan wajah bingung. "Nikah?" tanya ibunya pelan. "Benar, Bu," jawab Andika mantap. "Saya tahu ini kedengarannya aneh, tapi saya serius." Ibu Nindi menatap Andika lama. Lalu tatapannya berpindah ke Nindi. "Kamu kenal dia dari mana, Endin?" Nindi ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk. Ia tidak mungkin menjelaskan bahwa pertemuan pertama mereka terjadi di kamar hotel,
dalam situasi yang sangat tidak pantas. Ia tidak sanggup. Andika tampaknya paham kondisi itu. Ia berkata cepat, "Kami sempat ketemu di Jakarta, Bu. Saya bantu Nindi waktu itu. Dan sejak saat itu, saya merasa Nindi beda. Saya ingin lebih jauh kenal dia." Ibu Nindi masih terlihat ragu, namun tidak langsung menolak. "Saya ini cuma ibu-ibu desa. Nindi juga bukan siapa-siapa. Kamu yakin, Nak?" Andika mengangguk tegas. "Yakin, Bu." Setelah pertemuan singkat itu, Andika pamit. Tapi sebelum pergi, ia menitipkan sebuah kotak kecil kepada Nindi. Kotaknya dibungkus kain flanel biru dan berat. Saat dibuka di rumah, isinya membuat Nindi terpaku. Cincin berlian mungil dengan sepucuk surat. "Aku tahu kamu belum percaya padaku, tapi aku akan terus datang sampai kamu yakin. Aku bukan orang yang suka janji, tapi aku selalu pegang kata-kata. Andika." Nindi menyimpan cincin itu dalam lemari baju, di balik tumpukan kain sarung. Ia belum tahu bagaimana menjawab lamaran itu, tapi hatinya tidak bisa bohong. Ada rasa aneh yang tumbuh, rasa yang tidak pernah muncul selama ini. Keesokan harinya, kabar lamaran itu menyebar cepat. Di warung, di pos ronda, bahkan di grup WhatsApp ibu-ibu kampung. Semua orang membicarakan Nindi. Ada yang iri, ada yang sinis, dan tidak sedikit yang menuduh Nindi pakai jalan belakang. "Ah, pasti si Nindi ngapain-ngapain di Jakarta sampai bisa dapet cowok kaya," sindir salah satu tetangga. "Gadis baik nggak mungkin langsung dilamar gitu. Pasti ada sesuatu," kata yang lain. Nindi hanya diam. Ia tahu pembicaraan itu menyakitkan, tapi ia tidak bisa menghentikan orang-orang bicara. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, menjaga ibunya, dan berpikir dengan jernih. Andika datang lagi 2 hari kemudian. Kali ini bukan ke rumah sakit, tapi ke rumah Nindi. Ia duduk di ruang tamu kecil itu, dengan tangan di pangkuan, dan sikap yang sopan. "Nindi," katanya, "kamu belum jawab. Tapi aku akan tetap datang kalau kamu belum suruh aku pergi. Aku serius. Bukan karena kasihan, tapi karena aku lihat sesuatu di kamu yang gak pernah aku temukan di wanita lain." Nindi menatap mata Andika. Ia tak menemukan kebohongan di sana. Hanya kejujuran. Dan sedikit luka masa lalu yang belum sembuh. Tapi apakah Nindi siap menerima pria seperti Andika? Pria dari dunia yang begitu jauh dari kehidupannya? Itulah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya malam itu. Andika duduk di kursi rotan reot rumah Nindi, sementara suara ayam dan anak-anak tetangga bermain menjadi latar belakang percakapan mereka pagi itu. Rumah sederhana itu jauh dari kenyamanan tempat tinggalnya di Jakarta. Tapi disinilah ia merasa pikirannya tenang. Sesederhana senyum Nindi yang tidak dibuat-buat. Nindi duduk di hadapannya, masih dengan jarak. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Ia menatap Andika dengan campuran ragu, penasaran, dan sedikit waspada. "Aku nggak bisa kasih jawaban sekarang," kata Nindi akhirnya, memecah keheningan. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak mikirin kamu." Andika tersenyum kecil. "Aku nggak buru-buru. Aku datang ke sini juga bukan cuma buat minta jawaban." "Lalu buat apa?" Nindi menatap tajam. Andika menarik napas panjang, lalu menyenderkan punggungnya ke sandaran kursi. "Aku pengen kamu tahu alasanku kenapa waktu itu aku ngasih uang, tanpa minta apa-apa. Dan kenapa aku datang lagi, bukan buat nyelamatin kamu, tapi buat nyelamatin diriku sendiri." Nindi mengernyit. "Nyelamatin diri sendiri? Maksudnya?" Andika menatap ke arah jendela, lalu mulai bicara pelan. "Dulu aku punya adik perempuan. Namanya Alin. Kami cuma beda 2 tahun.
Dia itu ceria, polos, gampang percaya orang. Waktu kami masih kuliah, orang tua kami kecelakaan. Dua-duanya meninggal. Sejak saat itu, aku jadi satu-satunya keluarga yang dia punya. Nindi diam. Matanya mengikuti setiap gerak bibir Andika. Awalnya aku pikir aku bisa jagain dia. Aku kerja keras, buka usaha kecil-kecilan. Tapi aku terlalu sibuk. Aku nggak tahu Alin mulai dekat sama orang yang salah. Cowoknya main tangan, manipulatif. Tapi Alin nggak cerita. Aku baru tahu waktu dia masuk rumah sakit. Lebam-lebam, hamil 3 bulan, dan depresi. Napas Andika bergetar. Tangannya mengepal di atas pahanya. Dia akhirnya keguguran. Dan 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit, dia gantung diri di kamar kos. Waktu itu aku nggak ada. Aku lagi kerja, ngurus tender. Nindi terdiam. Ia bisa merasakan perubahan di wajah Andika. Bukan drama, bukan air mata, tapi kesedihan nyata yang dipendam terlalu lama. Aku kehilangan Alin karena aku telat sadar. Aku terlalu percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan sejak saat itu, aku jadi orang yang dingin. Nggak percaya sama siapa-siapa. Aku tutup diri. Sampai malam itu, aku ketemu kamu. Nindi menunduk. Tiba-tiba ia merasa seperti melihat sisi lain dari pria itu. Sisi rapuh yang tidak pernah ia bayangkan ada di balik jas mahal dan mobil mewah. Waktu aku lihat kamu di kamar itu, cara kamu duduk di sudut ruangan, nunduk, sambil nangis. Aku langsung keinget Alin. Dia juga pernah nangis di pojokan kamar waktu cowoknya habis mukulin dia. Dan malam itu aku cuma mikir satu hal. Aku nggak mau telat lagi. Andika menarik napas pelan, lalu menatap Nindi dalam-dalam. Aku tahu kamu mungkin anggap aku gila. Ketemu sekali langsung bawa cincin. Tapi aku bukan cuma jatuh hati sama kamu karena rasa kasihan. Aku lihat kekuatan di kamu. Kamu bukan lemah. Kamu bertahan. Nindi menggigit bibir. Matanya mulai basah. Tapi ia tetap berusaha tenang. Aku nggak bisa janji kita bakal hidup kayak cerita film. Tapi aku bisa janji aku nggak akan ninggalin kamu di tengah jalan. Dan kalau kamu mau, aku pengen kita mulai dari awal. Bukan sebagai orang yang pernah ketemu di hotel, tapi sebagai 2 orang yang saling kenal karena sama-sama pernah disakiti hidup. Suasana hening. Hanya suara kipas tua yang berdengung dari langit-langit rumah. Nindi menunduk lama. Dadanya terasa sesak. Bukan karena benci, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, kisah hidup Andika tak kalah kelam dari dirinya. Ia bangkit dari duduk, lalu berjalan pelan ke dapur. Andika tetap duduk, tak mengejar. Beberapa menit kemudian, Nindi kembali membawa air minum dan meletakkannya di depan Andika. Minum dulu, panas. Jangan kebanyakan ngomong, nanti batuk, katanya pelan, tanpa menatap langsung. Andika tersenyum kecil. Berarti aku boleh sering kesini? Nindi tidak menjawab. Tapi ia mengambil cangkir tehnya dan kembali duduk. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kalau kamu cuma mau bantu aku karena merasa bersalah soal adik kamu, jangan, ucap Nindi pelan. Aku mau bantu kamu karena kamu layak dibantu. Dan aku pengen hidup bareng orang yang kuat, bukan yang sempurna, jawab Andika cepat. Hari itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Bicara banyak hal, tentang masa kecil, mimpi-mimpi yang tak sempat tercapai, dan luka yang tak mudah sembuh. Tak ada pelukan, tak ada gombalan. Hanya 2 orang yang belajar percaya satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari Jakarta, Nindi tidak takut lagi melihat masa depan. Sudah lebih dari seminggu sejak percakapan panjang di ruang tamu rumah sederhana itu. Tapi Nindi belum juga memberikan jawaban.
Bukan karena ia tidak memikirkan Andika. Justru sebaliknya. Sejak hari itu, sosok pria berjas rapi itu mulai mengganggu pikirannya setiap hari. Dari saat ia bangun, hingga ia kembali merebahkan tubuhnya di malam hari. Namun ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Ketakutan. Nindi takut ini semua hanya akan berakhir menjadi luka baru. Takut kalau akhirnya ia hanya akan dijadikan bahan ejekan, bukan hanya di kampung, tapi mungkin di kota juga. Ia juga belum bisa menerima bahwa seorang seperti Andika benar-benar serius dengan niatnya. Terlalu cepat, terlalu sempurna. Dan itu justru membuatnya waspada. Apalagi, bisik-bisik tetangga makin menjadi-jadi. Cewek itu emang pinter pasang perangkap, kata Bu Darmi, tetangga depan rumah, saat Nindi lewat sepulang dari warung. Iya. Pasti waktu ke Jakarta dia cari cara cepat biar dapat orang kaya. Timpal Bu Ratna dari balik pagar bambu. Nindi berpura-pura tidak mendengar. Tapi bisik-bisik itu bagai paku-paku kecil yang menancap dalam di hatinya. Ia tahu hidup di kampung tak pernah mudah bagi perempuan yang melenceng sedikit dari norma. Apapun yang dilakukan, akan selalu ada yang menuduh, menilai, bahkan menghina. Sore itu, Andika kembali datang. Kali ini ia membawa beberapa lembar dokumen di map coklat. Ia menawarkan bantuan untuk mengurus administrasi rumah sakit yang belum sepenuhnya lunas, dan ingin menjemput Nindi dan ibunya untuk berobat lanjutan ke Jakarta. Di sana fasilitasnya lebih lengkap. Dokter langganan aku bisa tangani ibu. Gratis. Kamu nggak usah mikirin biaya. Jelas Andika sambil menyerahkan map itu ke tangan Nindi. Namun, reaksi Nindi berbeda dari yang ia harapkan. Berhenti datang ke sini, Mas, kata Nindi pelan tapi tegas. Aku minta tolong, jangan datang lagi. Andika terdiam. Tidak marah, tidak kecewa secara terang-terangan. Tapi ia menatap Nindi dalam-dalam, seolah menunggu penjelasan. Nindi berdiri dan menatap pria itu, menahan emosi yang sejak tadi mengendap. Mas terlalu baik. Tapi dunia aku dan dunia Mas beda. Aku nggak bisa ngejar, dan aku juga nggak mau hidup terus-terusan berutang budi. Andika membuka mulut, tapi Nindi menyela cepat. Aku bukan perempuan yang pantas buat kamu. Orang-orang di sini udah bicara macam-macam. Ibu aku dengar semuanya. Kamu pikir gimana rasanya lihat ibu sendiri nunduk tiap keluar rumah? Andika menunduk. Perlahan ia duduk kembali. Aku nggak peduli apa kata orang. Nindi, kamu juga jangan. Hidup kita bukan buat nyenengin mulut mereka. Mas boleh ngomong gitu karena Mas nggak pernah hidup di sini, balas Nindi cepat. Mas nggak tahu rasanya jadi bahan hinaan setiap hari. Dan nanti kalau aku ikut Mas, aku bakal jadi bahan omongan di tempat Mas juga. Andika menarik napas pelan, berusaha menahan emosinya. Aku ngerti kamu takut, tapi kamu juga harus percaya. Aku serius. Nindi menggeleng. Aku bukan takut, Mas. Aku sadar diri. Aku nggak cocok. Aku pernah ada di tempat yang salah. Mas tahu itu. Dan aku nggak yakin bisa bersanding dengan Mas tanpa bawa malu ke hidup Mas. Kalau kamu ngerasa nggak layak, kasih aku kesempatan buktiin kalau kamu salah. Ucap Andika, suaranya mulai bergetar. Jangan, Mas. Jangan buang waktu. Mas punya masa depan. Aku cuma masa lalu yang gagal. Ucapan itu seolah memukul Andika. Ia bangkit dari duduk, menatap Nindi yang kini menunduk. Tapi ia tahu, memaksa sekarang hanya akan memperburuk segalanya. Ia perlu menunggu. Bukan dengan bunga, bukan dengan cincin, tapi dengan sikap yang konsisten. Sampai kapanpun aku tetap akan datang. Tapi hari ini aku pergi dulu. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu harus hubungi siapa, katanya, sebelum langkah meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Setelah Andika pergi, Nindi menangis.
Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia ingin sekali percaya. Ia ingin sekali menerima. Tapi ketakutan tentang masa depan, rasa malu akan masa lalu, dan penilaian orang-orang membuat langkahnya berat. Malam itu, ibunya membuka pembicaraan. Mereka duduk di tikar lusuh, makan nasi sisa siang yang dipanaskan kembali. "Mas Andika itu baik ya?" ucap sang ibu pelan. Nindi hanya mengangguk. "Kamu masih belum yakin, Endin?" Nindi meletakkan sendoknya. "Bu, aku nggak tahu. Dia baik, terlalu baik. Aku takut kecewain dia. Aku takut dibenci sama keluarganya nanti." Ibu Nindi menatap putrinya lekat-lekat. Ibu cuma bisa bilang satu hal. Laki-laki yang baik datang bukan buat cari perempuan yang sempurna. Tapi dia datang karena dia yakin bisa jadi tempat berlindung. "Kamu nggak sempurna, tapi kamu juga bukan orang jahat, Endin." Nindi menunduk, tak kuasa menahan tangis. Tapi meski air mata jatuh, hatinya belum luluh. Esoknya, saat Nindi pergi ke pasar, ia mendengar kabar bahwa Andika terlihat di masjid besar kampung, ikut membantu bersih-bersih dengan warga. Ia bahkan sempat mendonasikan dana untuk memperbaiki tempat wudhu yang sudah lama rusak. Namun Nindi memilih tetap menjauh. Hingga 2 hari kemudian, kabar lain datang. Andika tak muncul lagi. Ia benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, Nindi merasa kehilangan. Hari-hari berjalan lebih tenang sejak kepergian Andika. Tanpa kedatangan mobil hitam di halaman, tanpa percakapan canggung yang membuat jantung berdebar, dan tanpa tatapan orang-orang yang pura-pura heran padahal menyimpan cibiran. Namun di balik semua ketenangan itu, ada ruang kosong di hati Nindi yang semakin hari semakin terasa. Ia berusaha mengisi hari-harinya dengan rutinitas. Mengantar ibunya kontrol ke puskesmas, membantu tetangga memasak, mencuci baju tetangga untuk tambahan uang, dan sesekali menjahit baju sobek warga kampung. Tapi saat malam tiba, ketika kampung mulai sunyi dan lampu rumah satu persatu dimatikan, pikiran tentang Andika datang lagi. Ia tak lagi menghubungi Rika sejak pertemuan terakhir mereka. Bahkan amplop surat dan cincin dari Andika ia sembunyikan di laci terdalam lemari, dibungkus kain lusuh agar tidak terlihat siapapun. Namun tak satu hari pun berlalu tanpa Nindi memikirkan Andika. Bukan sebagai lelaki kaya yang pernah menyelamatkannya di kamar hotel, tapi sebagai sosok yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia. Sayangnya, rasa bersalah dan takut masih menahan langkahnya. Ia merasa belum cukup layak untuk mencintai atau dicintai. Minggu pagi itu, kabar mengejutkan datang dari Pak RT. Di masjid kampung, seusai pengajian, beliau berdiri di depan mimbar dan mengumumkan sesuatu yang membuat kepala warga mulai berbisik-bisik. Mulai minggu depan, akan dibuka sebuah koperasi kecil untuk ibu-ibu di kampung kita. Modal awal didukung oleh donatur tetap yang enggan disebutkan namanya. Tapi beliau ingin koperasi ini dikelola oleh warga sendiri. Pengurus inti sudah ditunjuk, dan kepala pengelolanya, Nindi. Nindi yang ikut hadir di pengajian pagi itu langsung menoleh. Ia bingung, bahkan merasa ada kesalahan. "Saya, Pak?" tanyanya spontan. Pak RT mengangguk. "Iya, kamu. Nama kamu sudah diajukan langsung oleh pihak donatur. Mereka bilang, kamu perempuan tangguh, jujur, dan bisa dipercaya. Minggu depan kita kumpul di balai desa buat rapat pertama." Nindi berdiri, menolak secara halus. "Saya nggak punya pengalaman, Pak. Saya cuma pernah jaga warung, nggak pernah ngurus koperasi." Namun Pak RT tersenyum kecil, seolah sudah tahu Nindi akan berkata begitu. Kadang yang paling dibutuhkan bukan orang yang paling pintar, tapi yang paling bisa dipercaya. Warga sekitar mulai bergumam. Beberapa tampak tidak setuju, tapi sebagian lainnya justru mengangguk-angguk, teringat kebaikan-kebaikan kecil yang Nindi lakukan selama ini. Sepanjang jalan pulang,
Nindi terus berpikir siapa orang di balik semua ini. Ia mencurigai satu nama, dan benar saja, ketika sore tiba, semuanya terjawab. Sore itu, ia sedang menjemur pakaian saat terdengar suara motor tua berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai, dan jantungnya langsung berdegup tak karuan. Bukan Andika, tapi seorang pria tua berpakaian sederhana dengan rambut sedikit beruban, membawa tas selempang dan map berisi dokumen. "Permisi, ini rumah Nindi," sapanya sopan. Nindi membuka pintu perlahan. "Iya, Pak. Ada apa ya?" "Saya Bambang, perwakilan dari yayasan milik Bapak Andika," ucap pria itu sambil memperkenalkan diri. "Saya ditugaskan untuk mendampingi program koperasi di kampung ini. Dan Pak Andika secara pribadi minta supaya kamu yang jadi pengelolanya." Nindi terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Pak Andika masih di Jakarta. Beliau nggak bisa datang karena urusan pekerjaan, tapi beliau nitip salam dan pesan. "Kalau kamu nggak nyaman, kamu bebas menolak. Tapi kalau kamu terima, beliau janji semua keperluan akan dibantu." Nindi menarik napas panjang. Matanya memanas. Ia belum bisa memahami kenapa Andika tetap memikirkan dirinya, padahal ia sudah menolaknya, bahkan menyuruh pria itu untuk tidak datang lagi. Kenapa dia tetap ngelakuin ini semua? "Pak?" tanya Nindi dengan suara bergetar. Pak Bambang tersenyum. Beliau bilang, orang yang benar-benar tulus nggak akan berhenti menolong hanya karena ditolak. Kadang, cinta itu bukan soal milik, tapi soal keinginan untuk lihat orang yang kita peduli hidup lebih baik. Nindi menunduk. Tangisnya tak bisa dibendung. Ia berlari masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan kotak kecil berisi cincin. Tangannya gemetar. Kini cincin itu terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. Seminggu kemudian, koperasi resmi berjalan. Balai desa yang selama ini kosong, kini mulai dipenuhi aktivitas ibu-ibu yang belajar mencatat pengeluaran, menyimpan hasil tabungan, hingga merencanakan usaha kecil-kecilan. Nindi mengurus semuanya dengan serius. Ia belajar dari nol, dibimbing langsung oleh Pak Bambang dan 2 relawan dari yayasan. Awalnya kaku, tapi lambat laun ia mulai menikmati prosesnya. Setiap kali melayani ibu-ibu kampung yang datang meminjam modal untuk berjualan, ia merasa hidupnya punya arah. Ia merasa dihargai. Satu hal yang tidak ia sadari, warga mulai berubah cara pandangnya. Yang tadinya sinis, mulai menghargai. Yang tadinya hanya mengomentari dari jauh, kini mulai ikut membantu. Nama Nindi tidak lagi dibicarakan sebagai gadis yang, katanya, menjual diri di kota, tapi sebagai perempuan yang membuat kampung itu bangkit. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu kekosongan yang belum terisi, Andika. Nindi tidak tahu apakah pria itu akan datang lagi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan Rika pun sudah tidak aktif di nomor lamanya. Sampai suatu sore, saat Nindi sedang menutup koperasi lebih awal karena hujan deras, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Pintu terbuka perlahan, dan seseorang turun dari sana. Dengan wajah yang tak berubah sedikit pun sejak pertama kali mereka bertemu. Tenang, tegas, tapi kali ini membawa senyum lebar. Andika kembali. Tanpa kata, tanpa cincin, tanpa janji berlebihan. Tapi kali ini, Nindi berdiri menyambutnya. Tanpa ragu, tanpa takut. Andika muncul kembali seperti kilat di tengah mendung yang hampir dilupakan. Bukan datang membawa gembar-gembor lamaran atau pamer kekayaan, tapi hanya duduk diam di bangku panjang balai desa sambil menunggu hujan reda, seperti orang biasa. Nindi, yang baru saja membereskan pembukuan koperasi hari itu, hampir tidak percaya saat melihatnya kembali. Pria itu tampak sedikit lebih kurus, wajahnya lelah, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang bisa membungkam semua pertanyaan yang berputar di kepala Nindi.
Aku kira kamu nggak bakal datang lagi, ujar Nindi pelan saat akhirnya duduk di sebelahnya. Aku juga nggak yakin akan datang lagi, balas Andika. Tapi ternyata, aku tetap mikirin kamu tiap hari. Nindi diam. Tangannya menggenggam kunci laci koperasi. Ia tahu ia tak bisa terus bersikap keras. Tapi juga belum bisa begitu saja membuka hati tanpa pertimbangan. Terlalu banyak hal yang belum tuntas, terutama soal status mereka, hubungan yang digantung tanpa arah. Aku dengar kamu jalani koperasi ini dengan bagus, lanjut Andika sambil menatap ke depan. Kampung ini berubah karena kamu, Nindi. Bukan karena dana dari yayasan atau aku, tapi karena kamu yang bikin semua ini jalan. Aku cuma kebagian tugas, jawab Nindi singkat. Andika tertawa kecil. Tugas itu kamu terima waktu kamu bisa aja nolak. Dan kamu nggak cuma nerima, kamu ngerawat. Itu yang susah. Hening sesaat. Hujan di luar masih deras. Tapi di antara mereka, ada hal lain yang lebih deras, perasaan yang tidak pernah tuntas, dan kata-kata yang tertahan. Sampai akhirnya Nindi menghadap Andika, menatap pria itu langsung. Mas Andika, aku mau nanya sesuatu, tapi tolong jujur. Andika menoleh. Mas ini, udah nikah? Pertanyaan itu membuat Andika sedikit terkejut, tapi ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia malah mengangguk pelan, seolah sudah menebak pertanyaan itu sejak awal. Belum pernah, dan gak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Nindi mengerutkan dahi. Maaf aku nanya gitu, tapi orang-orang mulai ngomong. Mereka nanya ke aku, Nindi itu siapa buat Andika? Istrinya? Tunangannya? Atau cuma singgahan? Dan aku nggak pernah bisa jawab, karena memang nggak ada status yang jelas di antara kita. Andika menunduk. Ia memutar cincin logam di jari kelingkingnya, lalu melepaskannya perlahan. Kamu benar, aku salah. Aku datang-datang bawa cincin, tapi nggak kasih kepastian. Aku minta kamu jadi bagian dari hidupku, tapi nggak pernah secara sah berdiri di depan orang-orang dan bilang kamu siapa buatku. Ia meletakkan cincin kecil itu di atas meja koperasi, lalu berdiri. Kalau kamu izinkan, aku pengen bawa kamu ke Jakarta, ketemu ibuku, kenalin kamu sebagai calon istriku. Biar nggak ada lagi orang yang mempertanyakan statusmu. Biar semua jelas. Nindi menatap cincin itu. Napasnya tercekat. Kalau aku tolak, Mas bakal berhenti datang. Andika menggeleng. Aku akan tetap datang. Tapi mungkin dengan cara yang beda. Mungkin cuma sebagai donatur koperasi. Mungkin cuma sebagai teman ibu kamu. Tapi aku nggak akan maksa lagi. Nindi tahu, ini saatnya ia membuat keputusan. Bukan lagi soal malu. Bukan soal masa lalu, tapi soal masa depan yang harus diambil atau dilewatkan. Aku butuh waktu, katanya lirih. Andika mengangguk pelan. Kapanpun kamu siap, kabari aku. Ia lalu pergi, meninggalkan hujan dan cincin itu di atas meja. 2 hari berlalu. Dan selama 2 hari itu, Nindi tidak tenang. Warga kampung mulai bertanya-tanya lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Jadi Nindi itu istrinya si Andika, bukan? Loh, kemarin katanya udah dilamar, tapi belum nikah. Kalau masih digantung begitu, kasihan Nindi. Jadi bahan omongan mulu. Kali ini bukan hanya suara sumbang, tapi juga keprihatinan. Beberapa ibu di kampung mulai menyayangi Nindi karena jasanya di koperasi. Tapi perhatian itu justru berbalik jadi tekanan. Nindi merasa seperti jadi pusat sorotan. Apapun yang ia lakukan, selalu dikaitkan dengan pria itu. Puncaknya terjadi saat Nindi pulang dari rumah Pak Lurah, membawa proposal program UMKM baru untuk koperasi.
Di depan rumahnya, seorang wanita setengah baya berdiri dengan koperasi plastik merah. Wanita itu tampak berkelas. Pakaiannya sederhana tapi elegan. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya tegas tapi hangat. Ia menatap Nindi tanpa senyum, tapi juga tidak dengan kebencian. "Kamu Nindi?" "Iya, Bu. Saya ibunya Andika." Nindi membeku. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sempit. Nindi menyiapkan teh manis. Tangannya gemetar. Ibu Andika belum bicara sepatah kata pun sejak duduk. Tapi mata wanita itu mengamati seluruh ruangan dengan saksama. Dari foto di dinding hingga tikar anyaman di lantai. "Rumahmu sederhana," ucapnya akhirnya. "Tapi bersih. Itu penting." Nindi hanya bisa mengangguk. Tidak tahu harus menjawab apa. "Aku datang bukan buat menilai kamu, Nindi. Tapi aku ingin tahu sendiri, siapa gadis yang bisa bikin anakku berubah begitu drastis?" "Berubah, Bu? Dulu Andika dingin, jaga jarak, bahkan ke aku. Tapi sejak dia ketemu kamu, dia mulai terbuka lagi. Dia cerita soal kamu, tentang keberanianmu, tentang ibumu, tentang masa lalu yang kamu coba bangkit dari situ. Dan jujur, awalnya aku nggak suka." Nindi menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. "Aku nggak suka karena aku takut. Takut anakku disakiti lagi. Tapi setelah lihat kamu langsung, aku tahu, kamu bukan orang jahat. Kamu bukan perempuan yang cuma ngincer uang. Kamu pekerja keras. Dan yang paling penting, kamu nggak pernah minta apa-apa dari Andika." Ibu Andika membuka tasnya, mengambil sebuah foto kecil. Foto Andika waktu kecil bersama adiknya. Dia pernah kehilangan orang yang dia sayang. Sekarang dia milih kamu. Aku nggak bisa cegah. Tapi aku bisa minta satu hal. Jangan pergi dari dia hanya karena kamu merasa nggak layak." Nindi menangis. Kali ini ia tidak bisa menahan. "Bu, saya nggak pernah punya niat buat manfaatin dia. Tapi saya takut saya benar-benar nggak bisa ngasih apa-apa ke hidup dia." Ibu Andika tersenyum. "Kamu udah ngasih dia satu hal yang selama ini dia nggak punya. Harapan." Sebelum pulang, wanita itu menggenggam tangan Nindi. "Aku nggak datang buat ngelamar kamu. Aku datang buat bilang, kamu diterima." Malam itu, Nindi menatap cincin yang masih ada di atas meja koperasi. Hujan turun lagi. Tapi kali ini, ia tidak lagi takut. Tidak lagi ragu. Ia mengambil cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mengenakannya di jari manis. Seminggu setelah Ibu Andika datang ke rumahnya, suasana di dalam hati Nindi berubah. Dulu ia berpikir semua hal besar harus dimulai dari orang lain yang datang memberinya izin, restu, atau keyakinan. Tapi ternyata, yang paling penting adalah dirinya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar terang di atas langit desa. Angin semilir meniup lembut dedaunan pohon kelapa di halaman. Hari biasa, tapi tidak biasa untuk Nindi. Karena hari itu, ia dan Andika akan bertunangan secara resmi. Bukan di gedung mewah atau hotel besar, tapi di rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya. Dengan tikar digelar di ruang tamu, tumpeng nasi kuning buatan tetangga kanan kiri, dan puluhan kursi plastik yang dipinjam dari balai desa. Mungkin bagi orang kota itu terlalu sederhana. Tapi bagi Nindi, justru disinilah ia bisa berdiri tegak. Di depan warga yang dulu mencibir, lalu perlahan menghargainya, dan kini akan menyaksikan bahwa ia bukan lagi gadis dari kamar hotel, tapi perempuan yang dipilih seorang pria secara sadar dan tulus. Andika datang mengenakan batik biru laut. Ibu dan dua saudaranya ikut serta. Wajahnya tampak lega ketika melihat Nindi berdiri di teras mengenakan kebaya krem sederhana, rambut disanggul rapi, dan wajah tanpa riasan berlebihan.
Ia tetap perempuan yang sama, sederhana, tenang, dan kuat. Acara berjalan singkat. Tak ada pidato panjang. Hanya sambutan ringan dari Pak RT, lalu prosesi penyematan cincin di depan para saksi. Semua berlangsung tanpa keramaian, tapi penuh makna. Nindi hampir tak percaya. Ia tidak lagi berdiri di bawah hujan, di depan hotel, menggenggam tas kecil berisi sisa martabat. Kini ia berdiri di hadapan semua orang yang mengenalnya, menunjukkan bahwa luka bisa sembuh, dan masa lalu bisa ditinggalkan jika seseorang berani memilih untuk bangkit. Setelah acara selesai, warga satu persatu menghampiri, mengucapkan selamat, bahkan meminta foto. Beberapa ibu yang dulu mencibir, kini justru mencium pipinya dengan hangat. "Maaf ya, Endin. Dulu salah sangka," ujar Bu Ratna, yang terkenal paling bawel di kampung. Nindi hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan sindiran atau kata tajam. Tidak perlu. Karena hari itu, ia sudah menang dengan caranya sendiri. Sore harinya, saat semua tamu sudah pulang, Andika mengajak Nindi duduk di pinggir kolam belakang rumah. "Gimana rasanya jadi tunangan aku?" tanya Andika sambil menggoda. Nindi tersenyum kecil. Canggung. Tapi entah kenapa tenang. "Masih takut?" "Masih," jawabnya jujur. "Tapi aku belajar kalau rasa takut itu nggak bisa dihilangin. Hanya bisa disamakan langkahnya. Jadi sekarang aku berjalan berdampingan dengan rasa itu." Andika mengangguk pelan. "Itu cukup buat aku. Mas sendiri nggak nyesel?" Andika menoleh. "Nyesel kenapa? Milih aku, dengan semua masa lalu yang masih nempel." Andika tertawa pelan, lalu menatap langit yang mulai memerah. "Nindi, semua orang punya masa lalu. Bedanya, kamu nggak nutup-nutupin. Kamu hadapi. Dan itu justru yang bikin aku yakin." Hening sesaat. Hanya suara jangkrik dari sawah di belakang rumah. Andika menggenggam tangan Nindi, erat tapi hangat. "Setelah ini kita mulai persiapan nikah. Tapi aku nggak mau buru-buru. Kita jalanin pelan. Yang penting kamu nyaman." Nindi menatap Andika. Ada rasa yang dulu tak pernah ia kenali. Dihargai. Bukan dikasihani, bukan dilindungi secara membabi buta, tapi benar-benar dihargai sebagai pasangan yang setara. Namun tentu saja, kabar pertunangan Nindi dan Andika tak hanya berhenti di kampung itu. Media sosial perlahan mulai menangkap kabar tersebut, terutama setelah foto mereka berdua tersebar lewat unggahan salah satu warga yang juga admin grup desa. Judulnya simpel, "Anak desa kita yang hebat, Nindi tunangan dengan dermawan yayasan." Tidak lama kemudian, beberapa akun gosip kecil di kota mulai membicarakan Andika, si pemilik yayasan yang selama ini misterius, tiba-tiba bertunangan dengan gadis kampung. Komentar bermunculan, sebagian memuji, sebagian mencibir. "Wah, ini pasti gadis kampung yang hoki banget. Gaya hidup sederhana ya? Nanti aja lihat. Pasti ujungnya beda. Harusnya Andika cari pasangan yang selevel. Kasian keluarganya nanti." Namun anehnya, Andika tidak peduli. Bahkan ia dengan berani memposting satu foto mereka berdua di akun resminya. Di foto itu, Nindi sedang tertawa sambil memegang nampan berisi air teh dan pisang goreng. Captionnya singkat, "Aku tidak cari siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap berdiri saat aku bukan siapa-siapa." Postingan itu meledak. Puluhan ribu suka, komentar dari kalangan profesional, bahkan aktivis sosial. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang akhirnya tahu siapa Nindi sebenarnya. Tapi yang paling penting bagi Nindi, bukan reaksi dari luar. Yang paling membuatnya tenang adalah kenyataan bahwa kini, ia tidak perlu lagi menjelaskan statusnya. Ia tidak perlu lagi menunduk saat berjalan di pasar, atau pura-pura sibuk saat tetangga lewat. Karena sekarang,
Ia sah di mata orang. Sah di mata pria yang memilihnya. Sah di mata ibu yang dulu ia rawat dengan menggadaikan harga diri. Dan yang lebih penting, ia kini sah di matanya sendiri. Beberapa hari setelah itu, koperasi desa yang dipimpinnya mulai berkembang. Modal tambahan dari Yayasan Andika membantu membuka 2 warung kecil dan 1 usaha kerajinan tangan ibu-ibu. Nindi tetap jadi pengelola, tapi kini lebih banyak melatih warga untuk bisa mandiri. Ia tidak ingin selamanya jadi pusat. Ia ingin orang lain juga berkembang. Hidupnya berubah. Tapi ia tidak lupa dari mana ia berasal. Rumahnya tetap sederhana, bajunya tetap biasa, dan gaya bicaranya tetap tenang. Tapi kini ia lebih percaya diri. Dan saat ia duduk malam-malam sambil menuliskan laporan koperasi di buku catatan, ada satu nama yang ia tulis pelan di pinggir halaman. Terima kasih, Andika, karena sudah berani percaya padaku duluan. Sudah hampir 1 bulan sejak pertunangan Nindi dan Andika. Waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Kegiatan koperasi semakin padat. Ibu-ibu makin semangat mengembangkan usaha kecil. Dan setiap sore, anak-anak kampung mulai terbiasa melihat mobil hitam berhenti di depan rumah Nindi. Andika datang rutin. Bukan sebagai tamu istimewa, tapi sebagai bagian dari keluarga. Ia sering duduk di teras membantu membersihkan sayuran, mengantar ibunya Nindi ke puskesmas, atau sekadar bercengkerama dengan warga sambil menyeruput kopi buatan Bu Ratna. Namun, meskipun semua tampak baik di permukaan, Nindi merasakan sesuatu yang belum tuntas dari Andika. Andika memang hadir secara fisik, tapi pikirannya seperti masih memikul beban. Ada hari-hari di mana dia tiba-tiba diam, pandangannya kosong menatap langit. Ada malam di mana ia memandangi lampu jalan terlalu lama, hingga lupa pulang. Dan yang paling sering, ia bicara panjang tentang masa depan, tapi selalu menghindari bicara tentang masa lalunya. Nindi mulai merasa ada sesuatu yang belum ia ketahui. Dan jika mereka akan menikah, ia merasa perlu tahu, bukan untuk mengungkit, tapi untuk benar-benar memahami pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Suatu malam, mereka duduk di bangku panjang belakang rumah, seperti biasa. Udara dingin karena habis hujan. Andika mengenakan jaket abu-abu, sementara Nindi menyeduh teh manis di termos kecil. Keheningan mereka sudah bukan keheningan canggung. Tapi malam itu, Nindi tak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Mas. Andika menoleh. Boleh aku nanya sesuatu yang agak dalam? Silakan. Jawabnya cepat. Selama ini Mas banyak cerita tentang Alin. Tentang rasa bersalah Mas ke adik Mas. Tapi aku tahu, pasti ada yang lebih dalam dari itu. Boleh aku tahu, kenapa Mas benar-benar berubah jadi sependiam itu? Bahkan ke keluargamu sendiri. Andika tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke pepohonan gelap di kejauhan, lalu menarik napas pelan. Kamu tahu, waktu orang tua kami meninggal, semua beban langsung jatuh ke pundak aku. Aku anak sulung, cowok satu-satunya, dan secara nggak langsung jadi kepala keluarga. Nindi mengangguk pelan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku waktu itu baru mulai kerja. Masih karyawan magang di perusahaan konstruksi. Tapi karena aku harus biayai Alin kuliah, aku kerja rangkap di tempat lain. Kadang nyambi jaga toko, kadang jadi driver online. Apa aja aku jalanin. Lalu, satu hari, aku nemu catatan harian Alin. Dia tulis semuanya. Tentang pacarnya yang kasar. Tentang rasa sepi dia. Tentang dia nyoba cerita ke aku. Tapi selalu kutolak karena aku terlalu sibuk. Aku bilang nanti aja. Tunggu weekend. Tunggu proyek selesai. Tunggu gaji keluar. Dan saat nanti itu datang, semuanya udah terlambat. Andika menelan ludah. Suaranya mulai berat. Setelah Alin meninggal, aku berhenti kerja.
Aku nggak percaya sama siapapun. Aku cuma ngurus rumah, lalu jual rumah, pindah ke kota lain. Aku mulai bangun yayasan kecil dari uang asuransi dan sedikit tabungan. Aku pikir, kalau aku bisa bantu orang lain, mungkin rasa bersalahku bakal hilang. Nindi menatap pria itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat mata Andika berkaca-kaca, tapi tidak menangis. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menangis dalam diam. Tapi ternyata rasa itu nggak pernah hilang. Semakin aku bantu orang, semakin aku ngerasa kosong. Karena semua yang aku bantu, bukan Alin. Keheningan panjang. Nindi menggenggam tangan Andika, menggenggam erat, lalu berkata pelan, "Mas nggak salah. Mas cuma jadi manusia." Andika mengangguk pelan. "Makanya waktu aku lihat kamu di malam itu, aku ngerasa kayak diingatkan lagi. Bukan soal rasa bersalah, tapi soal kesempatan. Aku nggak bisa nyelamatin Alin, tapi mungkin aku bisa nyelamatin kamu. Tapi ternyata bukan kamu yang butuh diselamatkan. Aku yang ternyata butuh disadarkan." Nindi tersenyum. "Aku nggak nyelamatin siapa-siapa, Mas. Aku cuma bertahan. Dan kamu datang pas aku mulai nyerah." Andika menatap wajah tunangannya dalam-dalam. "Kita sama-sama luka, Nindi. Tapi aku nggak mau terus jalan pakai luka itu tanpa obatin. Dan aku nggak pengin kamu masuk ke hidupku tanpa tahu semua sisi gelapku." Nindi mengangguk. "Aku tahu, dan aku siap." Malam itu, mereka bicara lama. Andika bercerita tentang trauma masa kecil, tentang tekanan dari keluarga besar, tentang orang-orang yang mendekatinya hanya karena uang. Ia membuka semua hal yang selama ini ia pendam. Dan Nindi, untuk pertama kalinya, merasakan bahwa cinta sejati bukan soal saling mengisi, tapi saling menampung. Ketika dua luka bertemu dan tidak saling menyalahkan, tapi saling membalut perlahan. Keesokan harinya, Andika membawa Nindi ke Jakarta untuk bertemu dengan dua orang penting dari masa lalunya. Psikolog pribadi yang dulu membantunya bangkit, dan mantan dosen pembimbingnya yang kini menjadi mentor hidupnya. Mereka duduk di sebuah ruang kecil beraroma lavender, berbicara santai tentang perjalanan panjang Andika hingga bisa jadi seperti sekarang. Nindi tidak hanya belajar tentang siapa Andika dari luar, tapi mengenal betul cara pikir dan proses panjang yang ia lalui. "Kamu tahu, Nindi," kata sang psikolog, "Andika ini orang yang sangat keras ke dirinya sendiri. Tapi ke orang lain, dia justru terlalu lembut. Dan itu sering jadi jebakan." Nindi menatap Andika. "Sekarang aku ngerti kenapa Mas selalu bantu orang, bahkan yang udah nyakitin." Andika tersenyum, tapi senyum yang lebih ringan dari biasanya. Sepulang dari kunjungan itu, Nindi tidak lagi ragu. Ia tahu siapa Andika, bukan sebagai lelaki kaya, bukan sebagai pemilik yayasan, tapi sebagai manusia. Dan bukan manusia yang sempurna, tapi yang berani memperbaiki. Dan di dalam hatinya, ia bersyukur pernah berada di titik nol. Karena dari titik nol itulah ia dipertemukan dengan seseorang yang juga sama-sama sedang belajar sembuh. Hari itu akhirnya datang. Bukan hari yang dipenuhi pesta pora, bukan juga sebuah acara mewah yang mengundang selebritas. Tapi bagi Nindi dan Andika, hari itu adalah titik di mana dua hati yang pernah hancur akhirnya disatukan. Bukan untuk memulai yang sempurna, melainkan untuk menyembuhkan bersama. Pagi itu, langit di desa tampak bersih. Udara segar menyelimuti pekarangan rumah. Ibu-ibu kampung sudah berseliweran sejak subuh, membantu menyiapkan makanan, menata kursi, menggantung janur di pinggir jalan, dan menyusun bunga melati di atas nampan. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa bayaran. Semua karena mereka tahu, perempuan yang akan menikah hari itu bukan orang sembarangan. Itu Nindi, gadis desa yang pernah diolok, tapi kini dihormati karena keberaniannya bertahan.
Nindi berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kayu. Kebaya putih sederhana membalut tubuhnya. Wajahnya dirias tipis oleh Rika, sahabatnya yang khusus datang dari Jakarta. Tidak ada kilauan yang berlebihan, tidak ada mahkota emas. Hanya selendang kecil yang terikat di bahu dan senyum gugup yang terus dipaksakan keluar. "Endin," bisik Rika, "kamu cantik banget, sumpah." Nindi menoleh dan tersenyum kecil. "Aku deg-degan, Rik." "Deg-degan itu wajar. Tapi hari ini bukan tentang jadi sempurna. Hari ini tentang kamu ngambil kembali hidupmu. Tapi kali ini bukan sendirian." Nindi menarik napas dalam. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang dulu berdiri di depan hotel dengan tubuh gemetar dan tas kecil di tangan, kini akan mengucap akad nikah di depan penghulu. Di sisi lain, Andika bersiap di rumah Pak Lurah. Tempat akad akan digelar karena dianggap cukup luas dan netral. Ia mengenakan beskap abu-abu muda, dengan peci hitam yang baru dibelikan oleh ibunya sendiri. Di tangannya, ia membawa dua benda, sebuah cincin dan foto kecil Alin, adik yang selalu ia rindukan. "Doain aku ya, Lin," gumamnya pelan sambil menatap foto itu. "Hari ini aku nikah. Dan dia perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Kamu pasti suka sama dia." Ibu Andika menepuk pundaknya dari belakang. "Kamu siap, Nak?" Andika mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar, kali ini ia akan memulai lembaran baru. Bukan lagi sebagai pria yang menebus masa lalu, tapi sebagai pria yang berani menyongsong masa depan. Pukul 9 tepat. Acara dimulai. Para tamu duduk rapi di bawah tenda putih dengan hiasan bambu dan daun pisang. Tak ada musik keras. Hanya lantunan doa pelan dari pengeras suara dan suara gemericik air dari kolam kecil di sudut halaman. Penghulu duduk di tengah, diapit dua saksi. Nindi duduk di balik tirai, ditemani ibu dan Rika. Andika duduk menghadap penghulu, dengan tangan gemetar menahan gugup. Saat prosesi dimulai, suasana hening. "Saya nikahkan engkau, Andika Pratama bin Sugiharto, dengan Nindi Ayu Lestari binti Sukarni, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai 5 juta rupiah, dibayar tunai." Andika menarik napas panjang, lalu menjawab lantang, "Saya terima nikahnya Nindi Ayu Lestari binti Sukarni, dengan mas kawin tersebut, tunai." Suara tawa kecil dan tepuk tangan pelan terdengar. Air mata tumpah dari mata ibu Nindi. Bahkan Rika tak mampu menahan haru. Tak lama kemudian, Nindi keluar dari balik tirai, berjalan pelan menuju Andika, duduk di sampingnya. Mereka kini sah. Tangan mereka bertaut. Tidak gemetar, tidak ragu, tapi mantap dan saling menguatkan. Setelah akad selesai, acara sederhana dilanjutkan dengan makan bersama. Makanan khas desa disajikan. Ayam kampung bakar, urap, sambal terasi, dan es sirup buatan ibu-ibu PKK. Andika tidak duduk di kursi khusus. Ia malah ikut antre bersama warga, bercengkrama dengan Pak RT dan anak-anak kecil yang sejak awal selalu mendekatinya. Nindi tersenyum melihatnya dari jauh. Dulu ia pikir pernikahan adalah tentang glamor. Tapi sekarang ia tahu, pernikahan yang ia butuhkan adalah tentang seseorang yang mau duduk di tikar yang sama, makan dengan tangan, dan tersenyum tanpa gengsi. Sore menjelang. Matahari mulai condong ke barat. Para tamu mulai pulang satu persatu. Di halaman rumah, Andika dan Nindi duduk berdua. Mereka baru saja mengganti pakaian pengantin dengan pakaian biasa. Tak ada upacara tambahan. Tak ada pesta malam. Tapi keheningan itu justru terasa lengkap. "Mulai sekarang, kamu bukan cuma istri aku, Nindi," kata Andika pelan. "Kamu partner aku. Kita bangun hidup ini bareng-bareng." Nindi mengangguk. "Tapi aku masih takut kadang-kadang." Andika menggenggam tangannya. "Aku juga.
Tapi bukankah cinta itu bukan tentang berani sejak awal, tapi tentang berani meski takut? Nindi menatapnya, lalu bersandar di pundaknya. Tak ada kalimat yang bisa menjelaskan perasaan yang memenuhi dadanya. Tapi ia tahu satu hal pasti, akhirnya ia sampai di titik ini. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tidak pernah berhenti berjalan. Malam hari, ketika desa mulai sunyi dan suara jangkrik mengisi udara, Nindi duduk di depan jendela kamarnya. Andika tertidur di kamar sebelah, kelelahan setelah hari yang panjang. Ia membuka buku catatannya, menulis beberapa kalimat sederhana. Dulu aku pikir hidup hanya akan memberiku luka, tapi ternyata luka itu yang menuntunku ke jalan penyembuhan. Hari ini, aku menikah. Bukan sebagai gadis desa yang tersesat, tapi sebagai perempuan yang tahu kemana akan melangkah. Terima kasih, Tuhan. Dan terima kasih, Andika, karena mencintaiku tanpa syarat. Ia menutup buku itu perlahan, lalu mematikan lampu dan merebahkan diri. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang. Dan di dalam kamar kecil itu, dua jiwa yang pernah patah kini tidur berdampingan, siap menyambut hari esok yang baru, dengan luka yang telah mereka ubah menjadi kekuatan.